Ducati patut berbangga atas keberhasilan Marquez meraih gelar juara dunia ke-7-nya. The Baby Alien bahkan mengunci kemenangan lebih awal ketika masih tersisa 5 seri di MotoGP 2025. Marquez membuktikan bahwa Ducati masih merajai kasta balap tertinggi dunia. Sebuah keputusan yang tepat bagi Ducati menggait Marquez ke tim utama setelah tembus 3 besar bersama Gresini pada musim sebelumnya. Pada tahun pertamanya di tim utama, Marquez langsung terkesan dengan pelayanan pabrikan Italia tersebut. Saya sangat menyukai metodenya. Dalam kompetisi, hal itu dilakukan seperti ini. Marc Marquez terbuka untuk kembali ke Honda meski Ducati telah memberi segalanya. Ducati patut berbangga atas keberhasilan Marquez meraih gelar juara dunia ke-7-nya. The Baby Alien bahkan mengunci kemenangan lebih awal ketika masih tersisa 5 seri di MotoGP 2025. Marquez membuktikan bahwa Ducati masih merajai kasta balap tertinggi dunia. Sebuah keputusan yang tepat bagi Ducati menggait Marquez ke tim utama setelah tembus 3 besar bersama Gresini pada musim sebelumnya. Pada tahun pertamanya di tim utama, Marquez langsung terkesan dengan pelayanan pabrikan Italia tersebut. Saya sangat menyukai metodenya. Dalam kompetisi, hal itu dilakukan seperti ini. Aksi, reaksi, aksi, reaksi. Dan itulah yang saya lihat di Ducati. Saya mulai memahami mengapa mereka datang untuk memenangkan segalanya. Saya bertarung melawan mereka selama bertahun-tahun dan mereka membuat motor yang luar biasa. Jelasnya, Gresini Racing mengaku melakukan pertaruhan besar ketika memburu Marquez pada 2023 silam. Keputusan nekat itu kemudian mengubah sejarah tim satelit Ducati tersebut. Keberhasilan Gresini Racing menembus papan atas MotoGP dalam 2 musim terakhir ternyata berawal dari sebuah pertaruhan besar. Manajer tim, Michele Massini, mengungkap bahwa mereka tidak memiliki rencana lain ketika membuka pembicaraan dengan Marquez pada akhir 2023. Saat itu, rumor kepergian Marquez dari Honda mulai terdengar kencang. Sang juara dunia 8 kali disebut kecewa dengan perkembangan motor RC213V, terutama setelah uji coba Misano yang membuatnya meragukan proyek Honda jangka panjang. Situasi tersebut menjadi celah yang dimanfaatkan Gresini untuk menariknya ke tim satelit dengan motor spek tahun lalu. Ketika kami mulai bicara, peluang itu terlihat kecil. Tapi kami tahu harus berhadapan dengan Honda dulu, ujar Massini kepada AS. Risiko untuk kami sangat besar dan kami sama sekali tidak memikirkan plan B. Semua planet seperti ikut berbaris membantu kami. Massini juga menekankan bahwa proses negosiasi berjalan mulus karena Marquez tidak menunjukkan sikap arogan maupun tuntutan berlebihan. Dia mendengarkan semua orang, tidak meminta apapun, dan sangat tenang. Itu menciptakan grup yang bersatu. Kami selalu bilang, pembalap yang tersenyum adalah pembalap yang cepat. Tandasnya. Taruhan Gresini terbukti tepat. Marquez memenangi 3 balapan dan finish ketiga di klasemen pada musim 2024 sebelum akhirnya promosi ke tim pabrikan Ducati untuk 2025. Sementara itu Gresini justru berkembang semakin kuat meski ditinggal bintang besarnya. Sementara sang adik Alex Marquez yang kini menjadi andalan Gresini juga tampil gemilang dengan mengunci posisi runner-up musim 2025 melengkapi sejarah kakak beradik finish 1-2 bersama Marquez yang merebut gelar dunia. Pendatang baru Firmin Aldeguer juga menambah prestasi lewat kemenangan dominan di MotoGP Indonesia. Musim ini Gresini sukses menyapu penghargaan rookie terbaik, pebalap independen terbaik Alex Marquez, serta tim independen terbaik. Total, mereka mengoleksi 4 kemenangan Grand Prix, 1 sprint win, dan 25 podium menjelang 2 seri terakhir. Bagi tim kecil yang dulu memulai perjalanan sebagai underdog ini, keberhasilan ini mempertegas satu hal, bahwa terkadang keberanian mengambil resiko besar justru membuka pintu menuju era keemasan. Manajer Ducati Corse Gigi Dall'Igna memberikan pujian tinggi kepada pembalapnya. Marc Marquez yang baru saja mengunci gelar juara MotoGP 2025.
Dalingna menyebut pembalap asal Spanyol itu memiliki kemampuan luar biasa dalam membangun hubungan kerja yang nyaman dan positif di internal tim, sehingga memotivasi tim teknis untuk memberikan totalitas dukungan. Marquez dinilai memberikan banyak hal positif meski baru semusim di tim pabrikan Ducati tersebut. Tentunya, fakta itu menepis segala tuduhan yang sempat menyebut Marquez bakal menghancurkan Ducati di 2025 ini. Gigi Dalingna mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Marc Marquez. Ia menilai, di luar skill balapnya, Marquez memiliki karakter yang sangat mendukung lingkungan kerja tim. Hal ini diungkapkan Dalingna setelah Marquez mengunci gelar, meskipun ia tidak dapat menyelesaikan musim dengan sempurna karena harus absen akibat cedera yang dialaminya. Saya menyadari bahwa dia sangat mudah diajak bekerja sama. Dia adalah pembalap yang tahu bagaimana membuat semua orang di sekitarnya dan yang bekerja untuknya merasa nyaman, ujar pejabat teknis tertinggi Ducati Dalingma, dilansir dari laman Motosan, Selasa 4 November 2025. Dalingna menambahkan chemistry yang baik ini mendorong pihak Ducati untuk totalitas memberikan apapun yang dibutuhkan sang juara dunia. Di sisi lain, Dalingna mengakui memiliki Marc Marquez sebagai rekan satu tim adalah tantangan besar bagi pembalap manapun. Ia menilai hal ini bukan karena Marquez melakukan tindakan yang disengaja untuk membuat rekan setim tidak nyaman, melainkan karena kualitasnya sebagai pembalap yang sangat kuat. Tidak, bagi saya jauh lebih baik memilikinya sebagai teman daripada musuh. Namun dia tanpa ragu merupakan rekan satu tim yang sulit bagi seorang pembalap, kata Gigi Dalingna. Bos Ducati itu juga menjelaskan, Marc Marquez selalu ingin menjadi yang terbaik dan terus berusaha meningkatkan performanya di lintasan. Itu bukan karena dia melakukan sesuatu yang membuat rekan setimnya tidak nyaman, melainkan karena dia adalah pembalap yang sangat kuat. Seri balapan MotoGP musim ini masih menyisakan 2 ronde, di mana para pembalap akan bersaing di Portugal pada 7 hingga 9 November 2025. Absennya Marc Marquez pada MotoGP Malaysia 2025 menjadi angin segar bagi para rival lainnya, termasuk Pedro Acosta. Rider Red Bull KTM ini terus memburu kemenangan pertama di kelas utama, sambil menata perubahan besar MotoGP pada 2027. Marc Marquez yang masih absen akibat cedera bahu, membuat persaingan menuju tangga juara MotoGP Portugal 2025 diprediksi semakin terbuka. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Pedro Acosta, pebalap muda Red Bull KTM yang terus mengejar kemenangan perdana di kelas Premier. Di musim debutnya 2024, Acosta langsung mencuri perhatian lewat podium di Portugal, Aragon, Americas, dan Thailand. Tren positif itu berlanjut tahun ini dengan podium di Republik Ceko, Hungaria, Indonesia, dan Malaysia. Meski belum menyentuh posisi teratas, progres Acosta terus tampil menjanjikan. Namun pebalap 21 tahun itu enggan terburu-buru. Saya sadar, marah atau kecewa tidak akan membawa apapun. Sekarang saya lebih tenang. Saya tahu sudah memberikan 100%, ujarnya kepada MotoGP.com.